Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa di pagi hari ini kembali kita dapat bertemu di dalam doa pagi dan juga kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari sebelumnya terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan yang kami puji dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur mengawali hari ini, kami dapat bersekutu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami dapat berdoa, kami dapat menaikkan Tuhan keberadaan permohonan kami di hari ini pun kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami percayakan waktu ini biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan menyapa kami, Tuhan yang akan memberkati kami melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah sangat jelas bahwa semua orang itu menginginkan yang namanya kebahagiaan. Walaupun definisi dari kebahagiaan itu sendiri abstrak, tetapi toh dapat dirasakan dengan jelas. Karena itu walaupun dalam ukuran, dalam bentuk yang berbeda-beda, setiap insan tahu bahwa dia menginginkan kebahagiaan. Anak-anak mempunyai kebahagiaannya tersendiri. Kaum remaja mempunyai harapan akan kebahagiaannya sendiri. Orang-orang dewasa bahkan lansia juga mempunyai atau mengharapkan kebahagiaannya tersendiri. Karena itu tidak heran di dalam setiap momen khusus kehidupan, kebahagiaan itu menjadi doa yang dipanjatkan. Misalnya pada saat ulang tahun, kita mendoakan selain panjang usia, sehat-sehat, juga mendoakan kebahagiaan. Pasangan yang memasuki pernikahan ataupun anniversary, kita juga memintakan, memohonkan kebahagiaan untuk mereka. Kepada keluarga mungkin yang baru dikaruniai buah hati, kita juga panjatkan kebahagiaan untuk keluarga muda yang diperlengkapi dengan hadirnya anak ini. Nah tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain didoakan atau diharapkan, kita juga tahu bahwa yang namanya kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya. Kebahagiaan itu harus diciptakan. Kebahagiaan itu harus diusahakan, bukan sekedar ditunggu atau dicari. Karena itu kemudian bagi kita semua pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana meraih kebahagiaan. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagian besar orang itu meyakini bahwa jalan untuk mendapatkan kebahagiaan adalah kerja keras misalnya. Atau mungkin mencapai prestasi. Atau sukses, mendapatkan kekayaan, mencapai satu jabatan yang tinggi, mendapatkan popularitas dan lain-lain. Semua itu diyakini sebagai jalan menuju kebahagiaan. Tetapi kemudian kita berpikir karena kita menemukan ironi-ironi di dalam kehidupan. Banyak orang yang sampai pada posisi tersebut tetapi kenyataannya tidak bahagia. Banyak orang yang memiliki kesuksesan, prestasi, kekayaan, jabatan, popularitas, tetapi ternyata mereka juga tidak bahagia. Ada pasangan suami istri, hidupnya mapan, sejahtera, harta melimpah, tetapi ternyata masih mencari-cari kebahagiaan di luar rumah. Kita juga banyak membaca berita, mendengar berita, ada artis-artis yang di puncak popularitas, tetapi mereka merasa begitu merana sampai akhirnya bunuh diri. Banyak eksekutif muda yang sukses, yang berprestasi, karirnya cemerlang, tetapi mereka begitu kesepian, mereka begitu tertekan hidupnya, mereka selalu dikejar-kejar oleh target, dilanda depresi. Dan banyak ironi-ironi lain yang kita temui di dalam kehidupan. Istilahnya, jangan sampai kaya tidak bahagia, miskin pun tidak bahagia. Sukses tidak bahagia, gagal lebih tidak bahagia lagi. Populer tidak bahagia, tak dikenal juga
tidak bahagia. Kita menjadi bingung. Lalu harus bagaimana? Amsal pasalnya yang ke-19 ayat 8 mengatakan demikian. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Perhatikan Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudari, perhatikan bahwa akal budi dan pengertian itu mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan kebahagiaan. Tetapi yang unik di sini adalah bahwa akal budi dan pengertian itu ternyata dikaitkan dengan hal mengasihi diri. Mengasihi dirinya dikatakan tadi, lebih tepatnya seperti itu. Artinya, bagaimanapun kita menginginkan kebahagiaan dan berjuang keras untuk mewujudkannya, selalu ingat untuk bersikap adil dan penuh kasih terhadap diri sendiri. Jangan terlalu keras kepada diri sendiri untuk mendatangkan kebahagiaan. Jangan memforsir diri, mengejar pada apa yang kita pikir itu mendatangkan kebahagiaan. Jangan menekan diri sedemikian rupa, jangan menuntut diri kita terlalu berat, sebab tekanan yang terus-menerus justru membuat jiwa kita itu menjadi lelah, menimbulkan stres, dan pada akhirnya malah merampas kebahagiaan itu sendiri. Oleh sebab itu, dikatakan tadi, kita butuh akal budi dan pengertian, supaya kita dapat mengendalikan pikiran kita, dan hati-hati terhadap hal-hal yang bisa merampas kebahagiaan. Sampai di sini kita menjadi mengerti bahwa persoalannya adalah bukan sekedar bagaimana menciptakan kebahagiaan, bukan sekedar bagaimana kerja keras untuk mewujudkan kebahagiaan, tetapi juga bagaimana supaya kita dapat memperoleh pengertian dan mengendalikan pikiran dan hati-hati terhadap hal-hal yang dapat merampas atau menghambat kebahagiaan. Artinya, selain bekerja untuk mencapai kebahagiaan, kita juga diajak untuk mengenali. Diajak untuk mengenali hal-hal apa saja yang dapat menghambat kebahagiaan dan menghindarinya. Berjuang keras untuk mencapai kebahagiaan itu penting. Tetapi mengenali apa yang menghambat kebahagiaan itu juga penting. Karena itu saya mengajak kita untuk mari kita mengenali, memperhatikan apa saja sih yang dapat menghambat kebahagiaan itu. Catatan saya yang pertama adalah yang merampas kebahagiaan adalah kalau kita selalu membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya, saya banyak kekurangan. Orang itu lebih dari segala-galanya, punya segala-gala yang lebih. Saya tidak punya apa-apa. Mereka lebih pintar, orang itu lebih berbakat, orang itu lebih kaya, lebih potensial, dan lain-lain. Atau kalau tidak membandingkan diri, mungkin kita membandingkan pasangan kita dengan pasangan yang lain. Kita lihat pasangan yang lain itu, wah, nampak lebih romantis, nampak lebih memanjakan, nampak lebih banyak memberikan hadiah-hadiah dan lain sebagainya. Atau mungkin sebagai anak di dalam keluarga, kita merasa bahwa keluarga kita gak seru. Keluarga orang lain itu wah kelihatannya kok seru, menyenangkan. Liburannya enak, bisa keluar negeri, bisa kemana-mana, bisa kuliner, menikmati apa saja. Membandingkan, dan membandingkan. Merasa kurang. Orang tua juga bisa loh seperti itu. Membandingkan anak kita dengan anak-anak yang lain. Anak orang lain. Anak kita kurang pintar. Anak kita tidak ada prestasi. Anak kita kok lebih nakal dan lain sebagainya. Nah, akibat dari membandingkan ini adalah membuat kita itu menjadi kurang bersyukur. Lalu kemudian kita merasa insecure. Ya. Kita merasa kurang dan merasa paling malang. Dan inilah sebenarnya yang justru membuat kita menjadi tidak bahagia atau menghambat kebahagiaan. Catatan saya yang kedua adalah tidak bisa menerima kegagalan dan penolakan. Lupa
bahwa namanya kita itu sebagai manusia, sebagai insan, itu tidak akan pernah dapat memuaskan, menyenangkan, dan diterima semua orang. Selalu saja ada orang yang tidak sejalan, orang yang tidak suka, sekalipun kita ini sudah berusaha sekuat tenaga. Kita juga lupa bahwa gagal itu sendiri bukanlah sesuatu yang memalukan, sebab semua orang toh pernah gagal. Jika pada akhirnya kemudian kita tidak bisa menerima kegagalan, kita tidak bisa menerima penolakan, maka kita juga yang akan menderita. Karena kita capek mau memuaskan semua orang, karena kita capek menyimpan kepedihan hati, kemarahan, keputusasaan, bahkan kemudian benci pada diri sendiri, sehingga kita mengalami ketidaktenangan di dalam batin kita, dan pasti ini kemudian ujungnya adalah ketidakbahagiaan. Catatan yang ketiga yang menyebabkan ketidakbahagiaan adalah selalu menyalahkan, selalu mencari kambing hitam. Nah, sikap yang selalu menyalahkan ini, mencari kambing hitam agar segala sesuatu yang terjadi, ini disadari atau tidak, itu dapat merusak hubungan-hubungan satu dengan yang lain. Orang akan menganggap kita kemudian toksik. Orang yang toksik ini kemudian akan ditinggalkan oleh orang lain. Dan jangan lupa, orang yang ditinggalkan orang lain kemudian pada akhirnya akan merasakan kesepian. Kita perlu mengingat bahwa hubungan-hubungan yang sehat itu sangat menentukan kebahagiaan. So, berhenti menyalahkan orang lain. Itu akan sangat membantu kita untuk kita dapat mencapai kebahagiaan. Alasan yang berikut yang membuat kita tidak bahagia adalah kita mungkin tidak bisa merelakan hal-hal yang di luar kendali kita. Ada banyak orang dalam hidup ini seakan-akan merasa bertanggung jawab pada segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Dia lupa bahwa ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang memang di luar kendali kita. Baik kita menyadari bahwa ada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan, dan biasanya yang kita kendalikan ini berhubungan dengan diri kita sendiri. Yaitu pikiran kita, perasaan saya, pikiran saya, perkataan saya, sikap saya, ini bisa dikendalikan. Tetapi pikiran dan pendapat orang lain, perkataan orang lain, sikap orang lain, masa lalu dan masa depan, hasil dari usaha kita, itu tidak bisa kita kendalikan. Jadi jangan memikul seluruh beban dunia itu di pundak kita. Itu yang seringkali membuat kita overthinking. Dan overthinking itu yang membuat kita tidak bahagia. Jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita terjebak pada keempat hal ini. Kita memang sudah berusaha keras, kita bekerja keras, kita mengupayakan segala sesuatu untuk merasakan kebahagiaan, supaya keluarga kita bahagia, supaya anak-anak kita bahagia, supaya pasangan kita bahagia. Tetapi kita melupakan ada hal-hal yang menjadi penghambat kebahagiaan, yang sering kali ini tidak kita kenali, sehingga ini mengacaukan usaha kita itu tadi. Kedua hal ini harus berimbang dilakukan. Bagaimana kita mengupayakan kebahagiaan, tetapi juga bagaimana kita mengenali hal-hal yang menghambat, lalu kita menghindarinya. Saya juga mengajak kita di pagi hari ini untuk melihat ada dua petunjuk kebahagiaan. Yang ini diungkapkan atau bisa dilihat di dalam kitab Mazmur. Mari mengajak sebentar untuk melihat kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Salah satu petunjuk yang membantu kita untuk mencapai kebahagiaan adalah dikatakan di situ, dimulai kebahagiaan itu dari rasa takut akan Tuhan. Jadi bukan dengan takut keadaan,
takut situasi masa depan dan lain sebagainya, itu akan membebani kita justru, tetapi dikatakan takut akan Tuhan. Itulah awalnya, itu titik pijakannya. Sehingga Tuhan di situ menunjukkan kepadanya jalan yang harus dipilih, dan pada akhirnya dia akan menetap atau merasakan di situ dikatakan kebahagiaan. Catatan kita yang kedua di situ bisa kita lihat dari Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-8, Pengkhotbah 8 ayatnya yang ke-12. Ya, saya akan membacakan untuk kita demikian. Walaupun orang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Nah, ini juga salah satu petunjuk bagaimana menjadi bahagia adalah jangan menghabiskan energi kita, untuk orang-orang yang menentang, membenci, atau bahkan berbuat jahat kepada kita. Gak ada sudahnya, gak ada capeknya. Ya, saya katakan tadi, ada banyak orang mungkin mengasihi kita, tetapi ada banyak orang yang menentang, yang tidak menyukai, yang tidak sejalan, yang tidak bisa menerima. Dan kita tidak mungkin menghabiskan seluruh waktu, seluruh energi untuk selalu hanya memperjuangkan mereka supaya mengasihi kita, supaya sependapat, setuju. Tidak, itu membuat kita tidak bahagia. Kita akan menghabiskan waktu dan energi hanya untuk mereka yang menentang dan membenci, itu sia-sia. Bahkan mereka yang berbuat jahat kepada kita. Firman Tuhan ini tadi dari Pengkhotbah mengajak kita untuk lebih fokus pada hadirat Allah. Sehingga apa? Sehingga kita terus dapat membangun hidup kita ini tanpa diganggu oleh para pembenci. Fokus kepada hadirat Tuhan, membangun kehidupan kita ini di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu yang menjadi beban atau menjadi sesuatu yang kita kejar dalam hidup ini memang adalah kebahagiaan. Tadi kita belajar berjuang bagaimana mencapainya. Tetapi kita juga belajar bagaimana kita menghindari faktor-faktor yang membuat terhambatnya kita untuk mencapai kebahagiaan. Namun demikian kita juga diperlengkapi pagi hari ini dengan firman Tuhan, petunjuk untuk kebahagiaan. Dimulai dari rasa takut akan Tuhan, pahami bagaimana mencari melakukan jalan Tuhan, lalu jangan menghabiskan energi kita untuk mereka yang menentang, tetapi lebih fokus pada hadirat Tuhan. Maka kita akan menemukan, kita akan meraih, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Berjuang untuk meraih kebahagiaan, tapi juga patahkan setiap penghambat kebahagiaan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan di pagi hari ini untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi satu pegangan, boleh menjadi satu bekal untuk kami melangkah pada hari ini pun pada hari-hari selanjutnya. Di dalam setiap perjuangan kami untuk menciptakan kebahagiaan. Biarlah Tuhan sendiri yang selalu menuntun, memberkati langkah hidup kami. Karuniakan kepada kami ya Tuhan, rasa ucapan syukur, rasa cukup, sehingga kami boleh melihat bagaimana karya Tuhan itu di dalam hidup kami, dan kami boleh berbahagia sebab kami berada di dalam Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya hidup kami Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini, rencana-rencana kami, keberadaan keluarga kami, bahkan kehidupan kami pribadi. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.